warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para bapak jamaah pengajian Muhammadiyah Rantinggawo yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga terlalu banyaknya nikmat yang dikaruniakan itu kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah mampu menghitung jumlah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Apapun kapasitas kita, gelar kita yang kita miliki, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan adalah mensyukuri atau menggunakan nikmat-nikmat Allah itu sesuai dengan potensi yang ada. Sholawat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan dinul Islam ini sebagai satu-satunya agama yang paling benar. Kalau orang di luar atau orang yang berkeyakinan selain Islam itu yakin terhadap agama mereka, maka kita pun juga harus yakin terhadap kebenaran dari agama Islam itu. Karena Allah sendiri telah menyampaikan di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Dan mudah-mudahan sholawat dan salam juga bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri, anak-anak serta cucu-cucu beliau, bersambung kepada para sahabat-sahabatnya yang dengan setia mengikuti setiap langkah dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan sholawat bersambung pula kepada para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yaitu orang-orang yang senantiasa giat untuk memakmurkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan juga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa acara yang telah memperkenankan diri kami untuk berbicara di depan bapak-bapak sekalian dalam rangka untuk kita saling ingat mengingatkan
di dalam menetapkan keimanan yang sudah tertancap di dalam hati kita. Mudah-mudahan kelak ketika kita diwafatkan, ketika kita meninggal dunia, kita tetap memegang keimanan tersebut. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami akan mengajak bapak-bapak untuk merenungi salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yang saya kira surat ini pun juga tidak asing dan mungkin sudah sering disampaikan oleh para mubaligh ataupun khatib. Tapi tidak ada salahnya pada malam hari ini marilah kita mereview kembali, merefresh kembali, melakukan penyegaran terhadap iman kita supaya iman kita ini semakin bertambah, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun, di mana surat Al-Mu'minun itu pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu berisikan tentang kabar atau berita tentang keadaan orang-orang yang beriman. Ayat ini kalau dilihat banyak berbicara tentang sisi akhlak, adab, yaitu tentang bagaimana adab-adabnya atau akhlaknya seorang yang telah beriman. Mari kita bersama-sama simak ayat-ayat surat Al-Mu'minun. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian para jamaah rahimakumullah, ini tentang adab, etika atau akhlak kita ketika seseorang sudah menancapkan keimanan di dalam dirinya. Maka Allah membuka dengan kalimat qad aflahal mu'min. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa orang-orang yang mukmin yang beruntung itu? Kemudian pada ayat berikutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Adabnya orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika melaksanakan salat, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan suara adzan, kemudian sholat, maka sholatnya itu dilakukan dengan khusyuk. Apa itu makna khusyuk? Khusyuk itu ketersesuaian antara hati dengan pikiran. Itu makna khusyuk.
ketersesuaian antara hati dengan pikiran. Demikian juga yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika orang mukmin itu melaksanakan sholat, dia tidak hanya sekedar meniatkan sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena motivasi dari orang sholat itu macam-macam, Pak. Ada yang sekedar ingin menggugurkan kewajiban, sehingga orang yang sholatnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, sholatnya tanpa makna. Dia tidak ngerti apa maksud atau hikmah dari gerakan-gerakan kalimat-kalimat yang dia baca. Karena di dalam dirinya hanya yang penting kewajiban saya tentang sholat itu sudah terpenuhi. Ada juga orang yang sholatnya, dia sholat tetapi meniatkan ibadahnya itu untuk kepentingan dunia. Sholat biar rezekinya lancar. Ya memang tidak ada salahnya ketika kita minta kepada Allah, karena di dalam sholat itu sendiri kan kita juga minta rezeki. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu adalah bagian dari kita meminta rezeki kepada Allah. Tapi jangan semata-mata meniatkan sholat ini untuk kepentingan dunia kita. Aku tak sholat ben rezekiku lancar. Aku tak sholat ben daganganku laris. Ini orang-orang yang meniatkan sholatnya, ya, menggadaikan sholatnya untuk kepentingan dunia. Ada juga yang khusyuk, yang memang itu yang memang diminta oleh Allah, yaitu ketersesuaian antara hati dan pikirannya. Jadi ketika kita sholat, kita tahu maknanya, maka kita akan melaksanakan dengan tumaknina, dengan tenang. Kan jenengan nate itu Pak, sholat teng masjid, sholat duhur gak sampai 5 menit. Ya. Sering saya Pak, saya kan sholat asar itu sering sholat di masjidnya Mbah Yai Jajuli itu, dekat sungai. Karena di musola itu ketelat. Karena di masjid Mbah Yai itu asarnya itu 3:30. Mesti 3:30. Nggih. Bah niku asare 2:30, mriku 3:30. Nek saniki kan asare 2:30, Pak. Nggih. 2:30. Maka malah sekitar bulan Januari niku ngasare jam 2:15. Jam 2:15. Tapi di sana apapun waktunya, ya maju berapapun 3:30. Kula niki perasaan pun maca Fatihah niki pun kula getno. Kayak gak nutut, Pak. Rukuk nggih ngoten. Rukuk niki kula bacaan rukuk itu kan tidak satu, Pak. Ya, bisa subhana rabbiyal azim, bisa juga ya subhanakallah itu ya, yang agak panjang, bisa juga yang subuhu quddus rabbul malaikati warruh. Saya pilih yang itu aja sudah. Subhana rabbiyal azim. Nggih mboten nutut. Yen gak nutut. Jane penasaran kula pengin tanglet. Kok curhate cepet temen sampai kula kok macane atau maose niku pun kula cepetne tasik mboten nutut. Jadi rasa tumaknina kita ndak ada. Kekhusyuan kita ketika kita sholat juga tidak ada. Jadi yang ada mungkin waktu itu ya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Padahal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pribadi dari seorang mukmin itu, apabila sholat itu sholatnya dalam keadaan khusyuk. Atine sholat, pikirane di sholat. Fokus. Terus lek sholat niki boten pun mikir kepentingan duniawi.
disingkirkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Nah, tetapi kenyataannya biasanya lek sholat itu kita mendadak jadi orang cerdas. Kuncine lali, utawa dompete. Sholat, eling pas sholat, loh, iya dompetku mau ning kisor bantal. Lah itu sudah goyah sudah kekhusyuan kita di dalam sholat. Ya. Jadi apa yang kita baca maka itu harus yang kita ketahui, maka kita akan menemui makna khusyuk. Surat Al-Fatihah paling tidak kita mengetahui makna dari surat Al-Fatihah itu. Kalau kita nanti membaca surat ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, surat Al-Fatihah itu, misalnya Al-Kafirun, makna dari Al-Kafirun itu apa? Kalau kita sudah mengenal maknanya dari setiap bacaan-bacaan sholat, maka insya Allah kekhusyuan itu akan terwujud. Lek awake dhewe niki mboten blas ngertos maknane napa sing diwaos, mustahil Pak kita akan khusyuk. Tuh. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang di dalam sholatnya itu dilakukan dengan khusyuk. Ini bisa juga bermakna Pak. Ketika kita khusyuk di dalam sholat ini harus kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bekerja menjadi seorang guru, maka harus khusyuk. Khusyuk ini lek dimaknai dengan makna bebas itu kan sungguh-sungguh. Maka kalau jadi guru harus sungguh-sungguh. Aja etok-etokan mulang. Menyampaikan ilmu, jadi seorang mubaligh pun juga harus sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, menuntut ilmu sungguh-sungguh. Itu kekhusyuan di dalam sholat yang kemudian dibawa ketika di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi maka nanti tujuan sholat itu yang di dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Maka nanti kita atau orang-orang yang beriman itu tidak mungkin nanti akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kok tidak mungkin? Karena dia khusyuk di dalam sholatnya dan juga khusyuk di dalam kesehariannya. Berhubungan dengan teman-temannya, dia khusyuk. Akhirnya apa? Tidak sedikit pun untuk menyakiti perasaan, untuk menyakiti hatinya. Nah, niku makna sholat itu harus dibawa kepada kehidupan sehari-hari. Maka nanti akan tercapai bahwa sholat itu mencegah kita atau mencegah orang-orang yang beriman dari perbuatan keji dan mungkar. Niku. Maka kalau di dalam ayat yang lain, khusyuk itu kan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang meyakini akan perjumpaannya dengan Tuhan dan kepadanya mereka akan kembali. Ya. Terus awake dhewe niki lek ngibadah, yo napa ngibadah awake dhewe niki eling teng Gusti Allah. Mboten imut lintune. Panci angel, Pak. Panci angel. Tiyang niku kengken khusyuk lek salat niku eling teng Gusti Allah. Kadang-kadang eling terus lali. Ya. Terus lali terbawa oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kembalikan pikiran kita itu bahwa kita itu salat itu menghadap kepada Allah. Makanya
Sisihkan dulu barang sekejap kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Jadi orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang meyakini bahwa dirinya itu akan pertemuan dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah. Saya sholat, saya hendak bertemu dengan Allah. Saya puasa, saya hendak bertemu dengan Allah. Dan juga kita yakin, dan orang-orang yang beriman itu yakin bahwa suatu saat nanti dirinya akan dikembalikan kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya mereka akan kembali. Oke, ini makna khusyuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan memberikan tips untuk kepentingan akhirat, ibadah seolah-olah ingat akan mati di esok hari. I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi ketika kita bekerja untuk kepentingan dunia, ka'annaka ta'isu abadan. Jadi seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Hidupnya akan panjang kita. Jadi itu motivasi, Pak. Kalau bekerja jangan ingat mati, nanti ngelokro nanti. Ya. Kerja ning sawah eling mati. Maka Rasulullah memberikan tips, ketika kita bekerja untuk kepentingan akhirat kita, mencari ma'isyah atau mencari penghasilan untuk kepentingan dunia kita, karena kita ini hidup di dunia, maka bayangkanlah seolah-olah diri kita ini akan hidup terus-menerus. Tetapi ketika kita berbuat untuk kepentingan akhirat, wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah kita itu besok akan mati. Dewi niki lek salat, monggo dieling-eling bahwa besok kita itu akan mati. Maka kita akan khusyuk sungguh, Pak. Oh iya, besok awake dhewe iki bakalan mati. Ya. Jadi itu tipsnya dari Nabi. Ya. Supaya orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu termotivasi bagaimana untuk menyikapi ketika kehidupan di dunia dan bagaimana menyikapi untuk kehidupannya di akhirat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini termasuk dari ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yaitu kebatilan. Menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengarahkan diri kita atau orang-orang yang beriman itu untuk berbuat keburukan, berbuat perbuatan yang tidak ada untungnya, perbuatan yang sia-sia. Misalnya apa? Ya, ngerasani tiang, ngerasani konco. Ini perbuatan-perbuatan yang nanti bisa mengarah pada keburukan, Pak. Ghibah, ya. Kemudian bisa juga bermain sesuatu yang atau melihat sesuatu yang sebenarnya itu mengandung kesia-siaan. Misalnya apa, Pak? Ya, kalau di dalam
surat apa itu, saya lupa itu. Lahwal hadis, tentang makna lahwal hadis. Dimaknai oleh sebagian ahli tafsir itu adalah musik. Ya, musik. Nah, terus musik itu adalah sesuatu yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Insya Allah di dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Jadi ada sebagian ahli tafsir yang kemudian memaknai lahwun hadis, ya, lahwal hadis itu adalah orang yang bermain musik atau orang yang bersyair. Tapi monggo mari kita kembalikan ke organisasi kita, gimana manhaj kita. Silahkan, ya, bagi orang yang manhajnya berbeda dengan kita, yakin bahwa mereka yang mereka yakini itu adalah sebuah kebenaran. Kalau di dalam himpunan putusan tarjih, jenengan buka nanti di Alatul Malahi, bab Alatul Malahi tentang hukum musik. Ini kita berbicara tentang Muhammadiyah aja. Bab Alatul Malahi atau alat-alat musik itu di dalam himpunan putusan tarjih itu ada 3 hukumnya. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah makruh, yang ketiga adalah haram. Ini hukumnya musik. Kok bisa Muhammadiyah menghukumi dengan 3 kriteria itu? Karena dasarnya adalah dari kaidah fikih adalah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ya. Jadi musik itu atau hukum itu melihat ilatnya, melihat sebabnya. Musik itu, alat musik itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyemangati perang supaya timbul semangat yang luar biasa. Maka di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah menghukumi musik itu sebagai sunnah. Nggih, niku sing setunggal. Terus hukumnya musik niku sunnah, lek musik nitu, ya, alat-alat musik itu dimainkan atau kita bernyanyi itu tujuannya adalah untuk menyemangati perang atau menyemangati perjuangan, atau juga bisa juga menjadikan edukasi. Misalnya apa? Misalnya guru TK ngajari anak didiknya tentang rukun Islam dengan lagu. Ngajari anak didiknya tentang rukun iman dengan lagu. Maka lek Muhammadiyah niku pun haram, Pak. Maka tidak ada Marsang Surya itu. Makanya kok kenapa ada Marsang Surya? Karena Muhammadiyah itu mengambil hukum yang pertama tentang musik itu adalah sunnah. Ketika musik itu digunakan untuk suatu kebaikan atau menyemangati perjuangan. Yang kedua, musik itu bisa hukumnya makruh. Apabila musik atau kita bermain musik itu tidak tujuannya tidak untuk apa-apa. Dan lirik-liriknya pun juga bukanlah lirik yang mengarah kepada keburukan. Nah, nanti kalau sudah mengarah kepada keburukan, maka ini harus dihindari. Ini adalah bagian dari walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Apa misalnya menghina seseorang, menghujat seseorang, menghina suatu kelompok, berkata-kata kotor, ya. Lirik lagunya berisikan tentang pornografi, ya. Sing lagune pornografi, sing nyanyi porno aksi, ya. Nah, nanti kalau sudah pornografi, isinya itu pornografi, yang nyanyi porno aksi,
maka nanti jatuhnya adalah hukum yang ketiga, yaitu haram. Nah, di situ nggih. Terus dasarnya adalah menggunakan kaidah fikih al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu melihat sebab-sebabnya, ada atau tidak adanya. Nah, artinya apa? Saya main gitar. Tujuannya untuk apa? Untuk ngajari anak-anak misalnya supaya bisa main gitar. Ya. Itu kalau di Muhammadiyah. Kalau kelompok yang lain pure mengharamkan, monggo. Oke. Monggo kita berbicara di Muhammadiyah dengan mengambil tiga hukum itu, Pak. Sunnah, makruh, dan haram. Nah, jadi akhlak yang kedua dari orang-orang mukmin itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mengarah kepada atau mengajak kepada keburukan atau kebatilan. Misuh itu perbuatan yang batil, maka dilarang misuh. Orang mukmin pantang misuh. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang menunaikan zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud zakat yang ada di dalam ayat ini adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta. Kenapa kok tidak zakat fitrah? Zakat fitrah itu kan wajib sudah bagi orang-orang yang, kecuali orang-orang yang tidak termasuk di dalam berapa asnaf itu, Pak? 8 asnaf ya. Jadi wajib bagi setiap individu. Tetapi zakat harta ini kepada orang-orang yang sudah sampai pada nisabnya. Hanya sekarang jenengan nandur nopo niki, Pak? Musim nopo niki? Jagung ya. Atau musim padi. Nanti kalau sudah parini oleh sak ton ini, nah itu jenengan sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya. Okay. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak enggan untuk mengeluarkan hartanya. Orang-orang yang beriman itu bukanlah orang yang menahan hartanya. Dibayar nih sodakoi atau tidak, kalau zakatnya ya nggak sampai, zakat malnya nggak sampai nisabnya, keluarkan untuk infaknya, sodakohnya ya. Jadi tidak keberatan ketika harus dikeluarkan hartanya untuk kepentingan yang maslahat bagi dirinya dan juga membawa maslahat bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ayat ini berkaitan. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga farjinya ya. Orang-orang yang memilih jalan yang terbaik, tidak menjatuhkan dirinya pada perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Karena zina itu la taqrabuz zina. Allah mengingatkan seperti itu. Kita saja mendekati zina saja tidak boleh. Ya. Apalagi kalau sudah sampai melakukan betulan. Ya. Apalagi dosanya, Masya Allah ya, luar biasa besarnya. Bahkan zina ini termasuk dosa yang paling besar ya. Di antara al-kabair itu, di antaranya adalah dosa zina. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga furujnya, bisa menjaga farjinya.
illa ala azwajihim. Nah, niki kecuali terhadap istri-istri mereka. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Makanya di dalam Islam itu setiap orang diberi hawa nafsu, ketertarikan terhadap lawan jenis. Tetapi kita tidak boleh melampiaskan begitu saja ya, sesuai dengan hawa nafsu kita. Bukan itu. Di dalam Islam maka dipilihlah jalur yang terhormat, jalur yang terpuji, yang namanya adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah untuk menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan kita sebagai manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang bisa menjaga furujnya, bisa menjaga farjinya. Au ma malakat aimanuhum, atau budak yang mereka miliki. Nah, sekarang budak nggak ada, Pak. Pembantu itu bukan budak. Jadi budak itu orang yang tidak punya kemerdekaan terhadap dirinya. Dia bisa dijual, itu bisa budak, Pak. Niku. Fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, selain itu, farjinya digunakan untuk selain itu, untuk berzina. Kodratnya laki-laki suka sama perempuan, nikah dengan perempuan, maka laki-laki suka sama laki-laki. Ini ya, mencari yang selain itu. Perempuan suka sama perempuan, mestinya perempuan suka sama laki-laki, menikah dengan laki-laki. Ya, jadi Islam itu meletakkan manusia pada kodrat atau fitrah yang benar. Lanang niku seneng mbek wedok, lek wedok niku seneng kari lanang. Maka perempuan menikah dengan laki-laki, laki-laki menikah dengan perempuan. Bukan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Nanti bagaimana? Ya, harga dirinya. Wong pitik mawon mboten nenten Pak pitik daler niku seneng teng pitik jago, nggih. Jago mboten nenten seneng teng jago. Babon nggih mboten nenten seneng teng babon. Lah kok menungso niki lho pun diparingi akal, nggih, saged mikir mana yang baik, mana yang buruk, kok laki-laki memilih hidup serumah, hidup bersama dengan laki-laki, atau perempuan hidup serumah dengan perempuan. Yang mereka itu katanya suami istri. Ini ada di sekitar kita. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu orang yang bisa menjaga farjinya. Kemudian walladzina hum faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kalau orang itu mengambil jalan lain selain menikah itu tadi, maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, niku Bang. Jadi jangan sampai kita dicap sebagai orang yang melampaui batas. Moga kita selesaikan sampai ayat 11. Kita singkat-singkat ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Amanat itu termasuk kita yang sudah berjanji ya sebagai pengurus, maka laksanakan amanat sebagai pengurus itu sesuai dengan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena kita sudah diberi amanat oleh anggota-anggota kita. Termasuk takmir itu juga amanat, Pak. Bukan jabatan, amanat. Ya. Jabatan yang berat, yang di situ ada amanat yang dipikulkan. Maka kita harus, kalau sudah memikul amanat itu, maka kita lakukan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jangan sampai kita nanti dicap sebagai orang-orang yang munafik ketika kita diberi amanat, justru kita berkhianat. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ditutup malih kali napa? Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Tadi dibuka ya. Orang-orang yang salat tetapi salatnya itu khusyuk,
ditutup ciri-cirinya orang mukmin itu tiyang sing saged njaga salate, tidak pernah meninggalkan salat. Tidak pernah meninggalkan salat. Karena meninggalkan salat itu perbuatan dosa, termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Maka mari kita perbanyak istighfar, Pak. Ya. Kalau sudah terjebak pada meninggalkan salat, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, kemudian ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, orang-orang yang akan diberikan oleh Allah, ya. Apa? Yaitu surga Firdaus. Dan di dalam surga Firdaus itu orang-orang mukmin itu akan hidup selama-lamanya, akan kekal di dalamnya. Itulah Bapak-bapak, ya. Sekelumit ini mengingatkan atau menjadi perenungan untuk saya pribadi dan bagi bapak-bapak jamaah pengajian, bagaimana Allah mengingatkan, ya, tentang orang-orang yang beriman diberikan kalimat yang menggembirakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang itu tadi. Maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang dianugerahi, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, yang dimasukkan oleh Allah di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan apa yang telah saya sampaikan ini, saya mohon maaf. Kalau benar itu, kebenaran itu adalah milik Allah. Kalau terjadi kesalahan, sesungguhnya kesalahan itu muncul dari pribadi saya yang fakir ilmu ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.